Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Neneng Hajaratul Laila dengan NIM 190110048. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik anak usia dini dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Karakteristik anak usia dini. Anak usia dini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, unik. Anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Mereka memiliki minat, bakat, potensi, dan latar belakang yang berbeda-beda. Misalkan, si A memiliki kecerdasan logis matematika dan si B memiliki kecerdasan linguistik. Walaupun usia mereka sama, tetapi mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Terus karakteristik yang kedua yaitu egosentrik. Anak hanya cenderung memerhatikan dan melihat dari sudut pandang mereka masing-masing. Mereka tidak mempedulikan orang di sekitarnya. Mereka hanya fokus terhadap apa yang mereka sedang lakukan. Terus yang ketiga yaitu aktif dan energik. Anak lazimnya senang melakukan kegiatan. Mereka tidak pernah merasa bosan, lelah, bahkan mereka tidak akan pernah berhenti terhadap kegiatan yang sedang mereka lakukan, apalagi dihadapkan dengan hal-hal yang baru dan menantang bagi mereka. Terus yang keempat yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Anak cenderung ingin mengetahui banyak hal yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka misalkan seperti bayi. Cara bayi menunjukkan rasa ingin tahu mereka yaitu misalkan ibunya menyimpan mainan di dekatnya. Dia akan berusaha menggapai mainan tersebut dan memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, benda yang dia masukkan ke dalam mulutnya merupakan cara ia menunjukkan rasa ingin tahunya terhadap benda tersebut, seperti bagaimanakah rasa dari benda yang ia masukkan dan teksturnya seperti apa. Terus yang kelima yaitu eksploratif dan berjiwa petualang. Karena adanya dorongan rasa ingin tahu yang tinggi dalam diri anak, mereka akan mengeksplor hal-hal yang menurut mereka baru, dan mereka akan mengeksplor, menjelajahi, mencoba, dan mempelajari apa yang mereka temukan atau yang mereka lihat, terutama sesuatu hal yang baru bagi mereka. Terus yang keenam yaitu spontan. Perilaku yang ditunjukkan oleh anak yaitu relatif asli dan nyata. Artinya, apa yang ada dalam benak mereka, apa yang ada dalam perasaan mereka dan pikiran mereka, mereka akan mengeluarkan tanpa mereka saring terlebih dahulu. Mereka tidak mempedulikan apa yang mereka katakan akan menyakitkan perasaan orang yang mereka katai. Terus yang ketujuh yaitu senang dan kaya fantasi. Anak tidak hanya senang dengan imajinasi, anak tidak hanya senang dengan cerita khayal seseorang, tetapi mereka juga akan bercerita terhadap kegiatan yang sedang mereka lakukan. Misalkan ibunya menanyakan apa saja yang sedang ia lakukan selama ia bersekolah. Dengan otomatis anak akan menceritakan apa saja yang mereka lakukan selama mereka bersekolah. Misalkan mereka belajar bersama dan bermain bersama teman-temannya. Terus karakteristik yang kedelapan yaitu masih muda frustasi. Anak masih mudah kecewa jika dihadapkan sesuatu hal yang kurang memuaskan bagi mereka. Mereka akan menunjukkan rasa sedih, rasa marah terhadap seseorang apabila keinginan mereka tidak terpenuhi.
Terus yang kesembilan yaitu daya perhatian pendek. Anak lazimnya memiliki daya konsentrasi yang pendek. Mereka hanya fokus terhadap suatu kegiatan hanya sekitar 7-10 menit. Setelah itu mereka akan melakukan setelah itu mereka akan bergerak, mulai bergerak ke sana dan kemari. Kecuali apabila mereka dihadapkan dengan sesuatu hal yang menarik dan menyenangkan bagi mereka. Baiklah, itu merupakan penjelasan dari karakteristik anak usia dini. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama, aspek fisik motorik. Fisik motorik merupakan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan perkembangan tubuh. Fisik motorik dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar merupakan kemampuan tubuh untuk mengkoordinasi, seimbang, lincah, dan lentur sesuai dengan peraturan. Misalkan seperti berlari, berjalan, lompat, dan lain-lain. Sedangkan fisik motorik halus merupakan kemampuan menggunakan alat untuk mengeksplorasi dan berekspresi seperti menggunakan pensil, meronce, menjahit, dan lain-lain. Terus aspek yang kedua yaitu kognitif. Aspek kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran. Pada aspek ini, anak akan belajar cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan praktis, fleksibel, mudah diterima secara sosial. Anak bisa berpikir logis, mengenal perbedaan pola, klasifikasi sebab akibat, perencanaan dan inisiatif. Anak juga bisa mengenal, menyebut, dan menggunakan lambang-lambang seperti abjad dan angka. Cara untuk menstimulasi aspek kognitif ini yaitu melalui permainan puzzle. Anak akan berusaha berpikir bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan permainan ini dengan memasangkan kepingan-kepingan puzzle pada posisi yang benar sehingga membentuk sebuah gambar yang utuh. Terus aspek yang ketiga yaitu sosial dan emosional anak. Pada aspek ini sangat berkaitan erat dengan perkenalan diri dan orang-orang di sekitarnya. Anak akan mulai memperlihatkan kemampuan diri yang dimilikinya. Ia juga mengenal perasaan sendiri, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Ia juga akan bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Anak juga lebih senang bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon, berbagi, mendengar, serta menghargai hak dan pendapat orang lain. Terus, aspek yang keempat yaitu bahasa. Dengan dikembangkannya aspek bahasa pada anak usia dini, anak akan lebih memahami hal yang dimaksudkan oleh orang tuanya, seperti perintah, aturan, cerita, dan menghargai bacaan. Terus, anak juga bisa berbahasa dengan baik seperti tanya jawab dan menceritakan kembali. Anak juga lebih memahami bentuk dan bunyi huruf. Terus, aspek yang keenam yaitu seni. Setiap anak terlahir dengan imajinatif. Oleh karena itu, seni juga termasuk dalam 6 aspek perkembangan anak usia dini. Dia bisa bereksplorasi dan mengekspresikan diri dalam musik, drama, lukisan, dan masih banyak lagi lainnya. Ia juga lebih menghargai hasil karya seni. Terus aspek yang keenam yaitu nilai agama dan moral. Setiap anak selalu dibesarkan dengan nilai agama.
Anak perlu mengenal agama yang dianutnya dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Agama juga banyak mengajarkan sikap-sikap yang benar seperti jujur, sopan, menghargai orang dewasa, serta toleransi terhadap penganut agama yang berbeda. Kegiatan positif yang saya lakukan sesuai dengan pemilihan materi yang saya presentasikan, yaitu karakteristik anak usia dini dan aspek-aspek perkembangannya. Dalam kegiatan ini, saya melibatkan secara langsung anak yang berusia 3,5 tahun. Tetapi dalam kegiatan ini, saya tidak hanya mengajak anak ini untuk berkreasi dan meningkatkan kreativitasnya, namun lebih kepada aspek-aspek perkembangannya. Dalam kegiatan ini, aspek yang dapat distimulus melalui kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama, aspek fisik motoriknya, lebih khususnya yaitu lebih khususnya motorik halusnya, seperti yang kita lihat dari video ini, di mana anak menggulung kertas walaupun tidak rapi. Terus yang kedua, anak menggunting kertas walaupun kertasnya tidak terpotong dengan rapi, dan anak ini juga melem kertas dengan secara sempurna. Terus aspek yang kedua yaitu bahasa anak. Dalam kegiatan yang kami lakukan, saya mengajak anak ini untuk berbicara. Hal ini membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan yang kami lakukan, atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan ini, atau istilahnya basa-basi terhadap hal-hal yang lain. Terus hal ini dilakukan upaya untuk menambahkan pembendaharaan kosakatanya. Terus aspek yang ketiga yaitu seni. Dalam kegiatan ini saya menggunakan bahan dari kertas, lebih tepatnya kertas origami, yang dimana kertas tersebut berwarna-warni. Di sini dalam kegiatan kami ini, anak akan mengetahui warna-warna dari kertas origami tersebut, yaitu dari warna merah, kuning, hijau, pink, serta warna putih yang terdapat dari kertas HVS. Terus aspek yang keempat yaitu sosial emosionalnya. Di sini bagaimana anak ini bisa bekerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah, seperti membuat sebuah karya, serta anak ini dapat bersosialisasi dengan baik. Sedangkan dari segi aspek emosionalnya, anak ini bisa menyelesaikan kegiatan yang kami lakukan dengan rasa senang, atau apa yang telah kami lakukan sesuai dengan atau apa yang kami lakukan atau yang kami buat, atau sebuah karya yang kami buat sesuai dengan harapannya. Artinya anak merasa puas dengan apa yang
merasa puas hasil dari apa yang telah kami lakukan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari terkait dengan kegiatan positif yang saya lakukan sesuai dengan materi pilihan saya sebagai presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah dari mata kuliah deteksi tumbuh kembang. Alasan mengapa saya memilih materi karakteristik anak usia dini dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini, yaitu memberikan pengetahuan bagi diri saya sendiri sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan Islam anak usia dini, dan juga memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama bagi mereka yang memiliki anak-anak yang terbilang masih kecil. Karena kebanyakan orang tua kurang memahami atau tidak mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh anak. Misalkan saja seperti anak yang sedang mengotak-atik mainannya. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa anak sedang merusak mainannya, sehingga mereka akan memarahi anak-anak mereka. Padahal itu adalah salah satu karakteristik anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap mainan yang sedang mereka mainkan. Dan yang kedua, itu merupakan alasan saya yang pertama. Dan yang kedua, yaitu untuk mengetahui cara mengoptimalkan aspek-aspek perkembangan terhadap anak usia dini,
karena keenam aspek perkembangan itu merupakan hal yang sangat penting bagi anak-anak, bagi anak usia dini, terutama dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terhadap materi dan alasan saya mengapa memilih materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.